Shalom, jumpa lagi dengan saya, Bapak Budiono, dalam pendidikan agama Kristen dan Budi Pekerti, kelas 10. Dan pada pertemuan kali ini kita masuk pada bab yang keempat, yaitu berbicara tentang mengasihi dan menghasilkan perubahan. Sebelumnya mari kita berdoa lebih dulu sebelum kita lebih jauh membicarakan bagian ini. Bapa Surgawi, mengucap syukur untuk pertemuan ini. Kami boleh belajar tentang cinta kasih yang boleh menghasilkan perubahan. Berkati pembelajaran pada kesempatan yang indah ini. Di dalam Kristus Tuhan, kami menyerahkan seluruhnya pembelajaran ini. Di dalam Kristus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak yang dikasih oleh Tuhan Kristus, dalam bab yang keempat ini, kita akan mendalami tentang kekuatan yang paling dahsyat di dunia ini. Ya, menurut kalian, kekuatan yang dahsyat itu apa? Mungkin ada yang menjawab, oh itu pasukan Amerika, Pak. Karena canggih. Nah, bukan itu yang saya maksud. Yang saya maksud di sini, kekuatan yang maha dahsyat itu bukan kekuatan militer. Dan juga bukan kekuatan uang. Nah, Tuhan Yesus itu membuktikan bahwa kekuatan yang paling dahsyat itu adalah kekuatan cinta kasih tanpa syarat. Ya, kekuatan yang maha dahsyat itu adalah cinta kasih yang tanpa syarat. Cinta kasih yang total. Cinta kasih yang tidak menuntut balas. Cinta kasih yang utuh. Ya. Cinta kasih. Nah, di dalam Alkitab, anak-anak, kita dapat menemukan banyak sekali contoh tentang cinta kasih yang total itu. Sehingga demi cinta itu, orang mau mengorbankan apa saja, bahkan dirinya dikorbankan untuk orang yang dicintai. Nah, ini tampak jelas sekali anak-anak di dalam kehidupan dan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, seperti yang ditulis di dalam Filipi 2 ayat 5 sampai yang ke-11, dan nanti kita akan bahas di dalam pertemuan akhir nanti. Ya. Keset, ya, dalam tradisi Yahudi, kata cinta kasih itu diterjemahkan menjadi chesed, ya. Cinta kasih itu nama lainnya, kalau orang Yahudi mengatakan itu chesed. Chesed, ini menurut sastra etika Yahudi, chesed atau cinta kasih itu adalah salah satu dari kebajikan yang paling utama, yang letaknya di atas dan tidak dapat digeser oleh kebajikan-kebajikan apa saja. Chesed memiliki tempat yang paling utama dan pertama. Ya. Ini Rabi Simon terkenal adil, ya. Ini mengajarkan demikian. Dunia
berlandaskan pada 3 hal, yaitu Taurat, pelayanan kepada Allah, dan yang ketiga adalah mencurahkan cinta kasih atau mencurahkan chesed. Nah, dalam Talmud, salah satu kitab tafsiran Taurat yang sangat diagung-agungkan oleh agama Yahudi, anak-anak, ini salah satu Rabi Simlai, yaitu mengatakan demikian. Taurat dimulai dengan chesed, dimulai dengan cinta kasih, dan berakhir dengan chesed, berakhir dengan cinta kasih. Nah, dengan kata lain, anak-anak, keseluruhan Taurat dicirikan oleh chesed. Artinya apa? Artinya kehidupan yang ideal haruslah bertujuan untuk menciptakan perilaku yang diwarnai oleh kesetiaan dan welas asih. Itu tradisi Yahudi, menjunjung cinta kasih itu di atas segalanya. Ya, ini luar biasa sekali. Nah, cinta kasih, kesetiaan, kesediaan untuk berkorban. Nah, anak-anak, dalam pelajaran ini kita akan melihat beberapa contoh, ya, contoh dalam kehidupan zaman modern. Yang pertama itu seorang ayah atau seorang suami dan keluarganya. Ini suaminya itu bernama James Kim. Ini adalah kisah cinta seorang ayah yang luar biasa, anak-anak. Ia mempertaruhkan nyawanya sendiri untuk menemukan pertolongan bagi istri dan kedua anaknya. Ia berusaha dengan seluruh daya dan kemampuannya, namun toh ia gagal. Dan akhirnya apa? Akhirnya malah dia sendiri yang meninggal dunia. Contoh lain, ini adalah pengorbanan diri seorang pejuang hak asasi manusia atau disingkat HAM bagi kelompok yang tertindas. Kelompok kulit hitam ditindas oleh kelompok kulit putih. Ini contoh ini yang dalam kehidupannya itu sangat mengerikan, anak-anak. Nah, ini Martin Luther King ini, anak-anak, ini adalah seorang pendeta gereja baptis yang berkulit hitam di Amerika. Ia pernah berkata demikian, kegelapan tidak dapat mengusir kegelapan, hanya terang yang dapat melakukannya. Kebencian tidak dapat mengusir kebencian, hanya cinta kasih yang dapat melakukannya. Nah, ini King ini adalah seorang tokoh pemimpin perjuang hak asasi manusia kulit hitam. Ya, ia berulang kali mendapatkan teror, ancaman akan dibunuh. Bahkan memang dia di akhir hayatnya ia dibunuh, ditembak waktu dia sedang di balkon, ya, di balkon di Amerika Serikat, Tennessee. Tapi sebelum ia menjumpai ajalnya, anak-anak, ia pernah berbicara demikian, ya, mengungkapkan pidatonya demikian. Lalu aku pergi ke Memphis dan beberapa orang mengatakan bahwa ada ancaman atau ada yang akan mengancam kami. Apa yang akan terjadi atas diriku? Dari beberapa saudara kita kulit putih yang sakit jiwa? Ya, aku tidak tahu apa yang akan terjadi sekarang. Kita akan menghadapi hari-hari yang berat ke depan.
Tapi itu tidak menjadi masalah bagiku sekarang. Karena aku telah tiba di puncak gunung dan aku tidak peduli seperti setiap orang lain. Aku ingin hidup lama. Usia panjang tentu disukai orang. Tapi aku tidak peduli akan hal itu sekarang. Aku hanya ingin melakukan kehendak Allah. Dan Ia telah mengizinkan aku naik ke puncak gunung. Dan aku memandang ke seberang sana. Dan aku telah melihat negeri perjanjian. Mungkin saja aku tidak akan mencapainya bersama-sama kalian. Namun aku ingin mengatakan kepada kalian, malam ini kita sebagai satu bangsa akan tiba ke negeri perjanjian itu. Karena itu aku bahagia malam ini. Aku tidak takut akan apapun. Aku tidak takut kepada siapapun. Mataku telah melihat Tuhan yang sedang datang. Ini ucapan pidato sebelum Martin Luther King ini ditembak, anak-anak. Jadi seolah-olah ini terasa akan mati hidupnya, akan meninggalkan dunia. Dan dia mengucapkan ini, memberikan kekuatan, memberikan dorongan, semangat untuk orang-orang yang tertindas. Dan ini luar biasa sekali. Demi orang-orang yang tertindas, Martin Luther King mau berkorban, bahkan mengorbankan nyawanya. Luar biasa sekali anak-anak ya. Itu sangat luar biasa sekali. Nah, cinta kasih kekuatan yang luar biasa. Nah, cinta kasih adalah satu kekuatan yang luar biasa dasarnya. Ini dapat kita jumpai di dalam Yohanes 3 ayat 16 yang mengatakan demikian, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan boleh hidup yang kekal. Apa yang dapat kita simpulkan dari ayat ini anak-anak? Allah menyatakan sangat mengasihi kita, mengasihi umat manusia. Untuk apa? Untuk itulah Allah mengutus Yesus Kristus untuk menyatakan kasih-Nya kepada kita sekalian, kepada umat Allah. Nah, anak-anak, banyak orang itu kurang paham ya, sering mengira bahwa kedatangan Yesus itu adalah untuk menjanjikan hidup yang kekal nanti ya di surga kalau kita sudah mati. Nah, pemahaman ini sangat keliru, sangat dangkal sekali anak-anak. Seolah-olah iman Kristen baru bisa kita rasakan manfaatnya setelah kita meninggal dunia. Ini keliru. Kalau demikian halnya, bagaimana dengan kehidupan kita di masa sekarang ini? Nah, anak-anak, dengan memahami ini, ada orang yang mengembangkan pemikiran dan rencana yang sembrono, yang sembarangan. Ia menggunakan hidupnya dengan berfoya-foya, ya, melampiaskan hawa nafsu jasmani, ya, dengan dalil kalau saya sudah hampir mati, kalau saya sudah tua, kalau saya sudah tidak bisa apa-apa, saya akan bertobat. Inilah pemikiran yang sangat keliru, sangat picik, sangat dangkal anak-anak. Kenapa? Karena dia menggunakan hidupnya dengan tidak beres.
Dan ini sangat disayangkan pemahaman yang semacam ini. Nah, bagaimana caranya hidup dengan baik dan berkualitas di masa sekarang? Hidup yang baik dan berkualitas itu hanya dapat terjadi apabila kita melandaskannya pada kasih Allah di masa hidup kita di dunia sekarang ini juga, bukan nanti. Ya, bukan nanti, sekarang ini juga. Nah, anak-anak, kehadiran Yesus Kristus sebagai tanda kasih Allah bagi kita di dunia ini mestinya sudah bisa kita rasakan di masa kini. Ketika Yesus masih ada di dunia secara fisik, kita melihat ya di Alkitab itu orang banyak sudah bisa menikmati kehadirannya. Mestinya kita juga bisa menikmati kehadirannya di zaman ini. Tahun 2000 yang lalu, orang lumpuh bisa berjalan kembali. Siapa lagi? Orang yang buta dicelekkan lalu bisa melihat. Bahkan Lazarus yang mati pun bisa dibangkitkan. Dan mereka yang tersingkir dihampiri oleh Yesus, dan Tuhan Yesus menjadi sahabat mereka. Orang-orang yang dijumpai dan disapa oleh Yesus mengalami perubahan yang dahsyat. Hidup mereka diliputi oleh sukacita dan pengharapan yang baru. Mereka menyadari bahwa hidup mereka bermakna. Karena siapa? Karena Yesus Kristus. Ya. Nah, cinta kasih yang memadamkan api permusuhan. Nah, anak-anak, dalam Roma 12, ini Rasul Paulus itu mengajarkan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Ini mengutip gitu ya, mengutip apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Bahwa mengatasi kemarahan dengan kasih. Ini. Ia mengatakan demikian ini, Paulus ini. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalah kejahatan dengan kebaikan. Ini Roma 12 ayat 20 sampai 21 ya. Nah, anak-anak, apa artinya ini? Bagaimana menjelaskan kepada kita bahwa cinta kasih itu sanggup memadamkan kemarahan. Cinta kasih, chesed, dapat memadamkan api permusuhan. Ya. Ini sangat luar biasa sekali. Berikutnya kita akan langsung saja untuk melihat apa itu penjelasan Alkitab tentang apa pembelajaran pada hari ini. Nah, anak-anak, yang pertama kita lihat dalam Lukas, ini ada 4 ya. Lukas pasal yang ke-15 ayat 21 sampai 24. Dalam perumpamaan ini, anak-anak, kita melihat anak yang hilang. Ini digambarkan bagaimana cinta kasih seorang ayah terhadap anaknya itu diperlihatkan tanpa syarat ya.
Sang ayah yang selalu menanti-nantikan kepulangan anaknya. Dari kejauhan telah melihat bahwa si bungsu yang menghabiskan harta kekayaan ayahnya itu sudah kembali tanpa bertanya kemana saja ia selama ini. Mengapa penampilannya begitu kotor dan jorok? Dan kemana uangmu, harta kekayaanmu yang aku wariskan kepadamu? Sang ayah tidak menanyakan demikian, ya. Sang ayah justru langsung merangkul anaknya. Ia tidak berhenti di situ saja. Ia menyuruh pelayan-pelayannya untuk mengambil jubah yang mahal. Jubah yang mahal itu ditandai jubah ungu, anak-anak. Jubah ungu itu jubah yang mahal. Raja-raja zaman dulu mengenakan jubah ungu. Itu adalah lambang dari kekayaan, dari ketenaran, ya, dari kedudukan. Jadi kalau orang yang punya jubah ungu itu pasti tentu orang yang penting, ya, orang yang memiliki kedudukan. Nah, ini ayah ini mengenakan jubah ungu kepada anak bungsunya yang telah menghabiskan hartanya, ya, hartanya. Ketika ia pulang, tidak memarahi dia, malah memeluk, malah memberikan jubah yang maha indah, yaitu jubah ungu diberikannya. Nah, anak-anak tidak hanya berhenti memberikan jubah, ia menyuruh pelayan-pelayannya untuk menyembelih anak lembu yang tambun dan mengadakan pesta besar untuk menyambut kepulangan si bungsu. Wah, luar biasa ini. Inilah cinta yang tanpa syarat. Cinta yang tidak menuntut balas. Luar biasa ini. Berikutnya Yohanes 3 ayat 16 yang tadi sempat kita singgung di depan tadi. Bahasan tentang kasih tanpa syarat ini dilanjutkan dengan pembahasan Yohanes 3 ayat 16. Ini adalah ayat yang sangat dikenal oleh orang Kristen, ya. Mungkin anak-anak sudah hafal, ya, ayat ini. Ayat favorit, ayat emas, gitu ya. Dalam ayat ini anak-anak dikatakan bahwa kedatangan Yesus adalah inisiatif Allah sendiri, bukan inisiatif orang berdosa, bukan inisiatif malaikat, bukan, tetapi inisiatif Allah. Tidak ada syarat apapun yang dituntut Allah sebelum ia mengaruniakan anaknya itu, ya. Tidak menuntut, tapi Allah berinisiatif untuk memberikan. Kalau dituntut, manusia tidak akan mampu melaksanakan syarat itu, maka tidak menuntut syarat itu. Lalu dia langsung menyuruh anaknya, mengutus anaknya yang dikasihi ke dunia untuk menyelamatkan umatnya. Jadi janji keselamatan itu sudah disediakan, dan sekarang terserah kepada kita apa yang kita mau menyambut atau tidak. Nah, anak-anak, jikalau kita membandingkan dengan kisah anak yang hilang ini, maka kita dapat mengibaratkan demikian, bahwa sebetulnya sang ayah sudah
menyediakan hatinya untuk menyambut si bungsu kembali. Sekarang terserah apakah si bungsu mau pulang atau tidak. Si anak bungsu harus mengambil keputusan apakah ia akan melangkah pulang atau tidak. Ya. Itu ya kalau mau dikaitkan dengan Yohanes. Berikutnya Roma pasal 12 ayat 9 sampai 21. Surat Roma ditulis sebagai tulisan teologis yang sangat rinci, tajam, dan mendalam. Dapat dikatakan bahwa ini adalah upaya teologis ya untuk merumuskan apa dan bagaimana iman Kristen itu. Berkaitan dengan ini, kita akan melihat kata-kata Agustinus, Bapak Gereja dari Hippo, itu sekitar tahun 354 sampai 430 ini Masehi. Ia mengatakan demikian. Ukuran cinta kasih adalah mengasihi tanpa batas ya. Ukuran mengasihi adalah mengasihi tanpa batas. Dalam bagian ini anak-anak, Paulus menjelaskan bagaimana kasih dalam iman Kristen itu dipraktekkan tanpa batas. Dari penjelasan Paulus ini tampak sangat sederhana. Kasih tanpa tindakan bukanlah kasih yang sejati. Saya ulangi lagi kalimatnya. Kasih tanpa tindakan bukanlah kasih yang sejati. Kasarannya itu gini lah anak-anak. Cuma omong tok. Ngomong-ngomong cinta-cinta. Tapi tidak ada actionnya. Itu bukanlah cinta. Ya, bukan jelas cinta. Cinta harus dibarengi dengan tindakan. Ya. Action. Ya. Selanjutnya Filipi yang terakhir. Filipi 2 ayat 5 sampai 11. Nah, ini anak-anak diduga adalah sebuah nyanyian yang kemungkinan sudah beredar di kalangan gereja-gereja perdana pada waktu itu. Dan Paulus itu mengutipnya sebagai upaya untuk menjelaskan makna kematian dan kebangkitan Yesus. Ya, Yesus. Ini dalam suatu bentuk lagu lagu himne. Ini saya kutipkan ini. Ini ada salah satu seorang dosen teologis di School Durham Carolina, yaitu dosen ini menafsirkan demikian. Ini adalah kisah tentang Allah beserta kita. Diceritakan dari sudut pandang inkarnasi sebagai budak. Hari ini kita mendengar bagaimana Kristus sendiri mengambil rupa seorang hamba, merendahkan diri bahkan sampai mati disalibkan. Sebuah hukuman mati yang disediakan hanya untuk budak dan pengkhianat di Kekaisaran Romawi. Paradoknya, kita dibebaskan justru karena Kristus dengan sukarela menjadikan dirinya hamba. Gerak Kristus ini adalah detak jantung dari imbauan yang memulai dan mengakhiri
bacaan. Kita mulai dengan mendengar bagaimana Kristus menjadi seperti kita dan selalu datang di antara kita. Baru pada saat itulah kita siap untuk mendengar tentang meniru Kristus. Gerak dalam drama ini terdapat dalam penurunan dan kenaikan. Pertama, gerak ini mengisahkan tentang turunnya Kristus dari posisi dalam rupa Allah dan setara dengan Allah untuk mengambil bentuk budak, menjadi sama dengan manusia dalam kehadiran sesosok manusia yang taat bahkan sampai mati di kayu salib. Setelah ditinggikan pada salib, Kristus pun diangkat lebih tinggi lagi oleh Allah, sehingga semua ciptaan akan bertekuk lutut dan mengaku Dia sebagai Tuhan. Nah, ini adik anak-anak. Yang menarik dari himne ini atau nyanyian ini adalah bahwa Kristus tidak segan-segan meninggalkan dan menanggalkan apa yang ada pada dirinya demi ketaatannya kepada Allah, kepada Bapaknya, dan rencana misinya bagi kita manusia. Kristus tidak hidup dengan egoisme, melainkan mengarahkan hidupnya dan seluruh pelayanannya bagi siapa? Bagi kita semua. Nah, hanya karena kasih Kristus, maka terjadi perubahan yang luar biasa di seluruh dunia ini. Sungguh sulit, anak-anak, kita membayangkan bagaimana ya sebuah gerakan yang kecil yang terdiri dari seorang guru dengan 12 muridnya ternyata lebih menghasilkan perubahan pemikiran dan kehidupan bermiliar-miliar manusia di seluruh dunia selama hampir 2000 tahun terakhir ini. Dan itu jadi hanya karena Kristus menyatakan kasih-Nya bagi kita, dan karenanya menghasilkan perubahan yang sangat dahsyat, sangat luar biasa sekali. Anak-anakku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kiranya pembelajaran di kesempatan ini boleh menolong kita, ya, untuk kita terus-menerus bersandar melihat kasih Kristus yang begitu dahsyat, yang sanggup mengubah, ya, seluruh kehidupan umat manusia. Kita mestinya mewarisi bagian ini, melakukan bagian ini, menjalankan bagian ini. Nah, anak-anak, mari kita tutup di dalam doa. Kita akan mengutip doa perdamaian dari Fransiskus dari Asisi, ya. Doa perdamaian Fransiskus dari Asisi, ya. Kita berdoa ya, saya akan membacakan doa perdamaian ini. Anak tutup mata ya dan menghayati doa Fransiskus ini ya. Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai. Bila terjadi kebencian, jadikanlah aku pembawa cinta kasih. Bila terjadi penghinaan, jadikanlah aku pembawa pengampunan. Bila terjadi perselisihan, jadikanlah aku pembawa kerukunan. Bila terjadi kebimbangan, jadikanlah aku pembawa
kepastian. Bila terjadi kesesatan, jadikanlah aku pembawa kebenaran. Bila terjadi kesedihan, jadikanlah aku sumber kegembiraan. Bila terjadi kegelapan, jadikanlah aku pembawa terang. Tuhan, semoga aku ingin menghibur daripada dihibur, memahami daripada dipahami, mencintai daripada dicintai. Sebab dengan memberi aku menerima, dengan mengampuni aku diampuni, dengan mati suci aku bangkit lagi untuk hidup selama-lamanya. Amin. Kiranya kita boleh menjadi terang, ya, menjadi pelopor kasih, menjadi hidup kita bermakna untuk saudara-saudara kita. Tuhan memberkati anak-anak sekalian. Nanti kita akan berjumpa kembali di bab yang ke-5. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.